Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa kembali dalam Renungan Harian. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sesuatu yang mustahil menjadi mungkin atau melampaui sesuatu yang mungkin. Ayat-ayat yang akan kita renungkan, kita ambil dari Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka jadi satu, sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Mengawali ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti satu permainan. Tangan begini. Oke, diikuti semua. Kemudian dilekatkan dan bayangkanlah bahwa dalam jari ini ada lem yang begitu kuat, sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara tidak bisa melepaskannya. Mencoba melepaskannya tidak bisa. Padahal biasanya bisa. Ya, terus. Saudara melepaskannya tetap tidak bisa. Sekarang katakanlah lem itu tidak ada dan lepaskan. Ya, itu satu permainan yang mengatakan bahwa kita kadang-kadang mindset kita bisa diatur sedemikian rupa sehingga tangan kita tidak bisa dibuka, padahal sebenarnya pada saat-saat tertentu bisa dibuka. Renungan kali ini akan bicarakan seorang Superman yang pernah berperan sebagai Superman dalam beberapa film. Namanya ada Christopher Reeve. Dia lahir 25 September 1952 dan meninggal pada tanggal 10 Oktober 2004. Dikenal sebagai aktor dan direktur perfilman, di samping sebagai aktivis HAM. Perannya dalam 4 seri film Superman membuat ia terkenal pada zamannya, bahkan sampai kini. Karir yang cemerlang didapat dari sekolah akting terkenal seperti Cornell University dan Juilliard School. Sebagai aktivis HAM, ia pernah menyelamatkan 77 orang pekerja seni di Chili dari kesenangan Pinochet penguasa pada waktu itu. Bahkan setelah kecelakaan yang dialaminya, ia mendorong riset stem cell untuk mereka yang disabilitas. 27 Mei 1995, Reeve mengalami kecelakaan. Dia terlempar dari kuda dalam suatu kompetisi berkuda yang menyebabkan kelumpuhan dari bahu ke bawah, leher patah, dan yang paling tragis adalah sumsum tulang belakang terpisah dari otaknya. Sehingga secara medis kan sulit bahkan mustahil untuk memberi perintah kepada anggota tubuh lainnya untuk bergerak atau mengikuti perintah dari otaknya. Tetapi luar biasa. 5 tahun kemudian ia mampu bergerak walaupun tidak sebaik sebelumnya, melakukan kampanye pelindungan HAM seperti yang telah disebutkan di atas, bahkan menjadi direktur film dan acara televisi, serta menulis autobiografinya. Bagaimana ia mengatasi ketidaksempurnaannya dan mampu mengatakan nothing is impossible, dapat disaksikan di tayangan YouTube, silakan saudara buka sendiri. Apakah kesanggupan mengatasi hal tersebut berhubungan dengan iman percayanya? Sayang sekali, ia merasa bahwa itu semua karena daya juangnya semata, bahkan ia tidak pernah mau berpikir tentang itu. Dalam wawancara tahun 2002 dengan Charlie Rose, Reeve berbicara tentang ketakutan masa kecilnya terhadap gereja dan gambarannya tentang dewa yang kejam. Bagi saya, agama yang terorganisir itu menakutkan. Ayah saya tidak religius sama sekali, jadi saya tidak peduli dengan pertanyaan tentang gereja, iman, dan spiritualitas.
Perkembangan berikutnya, pasca kecelakaan, dia bergabung dengan gereja Unitarian, walaupun tetap dia merasa tidak mampu menjalin hubungan dengan Tuhan, keluarga, teman-teman, dan simpatisan dari seluruh dunia. Meyakinkan dia bahwa doa dan imannya kepada Tuhan akan bisa menghiburnya. Tapi dia mengatakan, saya mencoba berdoa, tapi saya tidak merasa lebih baik. Dan saya juga tidak menjalin hubungan apapun dengan Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, dalam wawancara di The Digest, Rip menyadari bahwa Tuhan bekerja dalam dirinya walaupun masih dengan keraguan. Kejadian yang saya alami memberi pedoman moral. Saya sering mengacu pada Abraham Lincoln yang berkata, ketika saya berbuat baik, saya merasa baik. Ketika saya berbuat buruk, saya merasa buruk. Dan itulah agamaku. Saya pikir kita semua memiliki suara kecil di dalam diri kita yang akan membimbing kita. Mungkin itu Tuhan, saya tidak tahu. Namun menurut saya, jika kita menghilangkan semua kebisingan dan kekacauan dalam hidup kita dan mendengarkan suara tersebut, hal tersebut akan memberitahu kita hal yang benar untuk dilakukan. Ya, tadi kita sudah membaca beberapa ayat. Mereka semua menjadi satu. Pertanyaan yang perlu direnungkan, mengapa Tuhan tidak menciptakan kita sebagai manusia super? Mengapa Tuhan tak ciptakan kita sebagai Superman? Bukankah mengasihkan kalau kita semua diciptakan seperti Superman? Seandainya saya Tuhan menciptakan kita seperti Superman yang hampir-hampir bisa melakukan segala hal seorang diri saja, tentu kita tidak lagi merasa membutuhkan orang lain. Manusia akan menjadi semakin egois, sombong, dan tidak akan pernah peduli dengan orang lain. Itulah sebabnya Tuhan tidak menciptakan kita sebagai Superman. Sebaiknya Ia menghendaki agar kita menciptakan super team. Bapak Ibu saudara sekalian, super team bukanlah terdiri dari orang-orang yang luar biasa, bukan juga orang-orang hebat yang serba bisa. Super team justru seringkali terdiri dari orang-orang yang punya kelemahan dan kekurangan di sana-sini. Namun karena mereka membentuk sebuah tim, maka mereka bisa saling melengkapi kekurangan dan kelemahan yang ada. Karena bersinergi dan saling melengkapi, maka jelas-jelas menjadi bagian tim adalah hal yang sangat efektif dibandingkan dengan kita berusaha untuk berdiri sendiri. Kita diciptakan bukan untuk berdiri sendiri. Kita diciptakan untuk menjadi bagian sebuah tim yang akan saling melengkapi. Jadikanlah diri Anda menjadi bagian sebuah tim, maka hidup Anda akan menjadi lebih efektif. Bentuklah keluarga Anda menjadi tim yang hebat. Maka masalah keluarga seberat apapun pasti dapat Anda lalui bersama. Bentuklah sebuah tim yang solid di lingkungan kerja Anda, maka Anda akan mendapatkan kemajuan 2 kali lipat bahkan lebih daripada mengerjakan sendiri-sendiri. Bentuklah tim impian Allah di gereja. Saya berani memastikan bahwa suasana dan atmosfer gereja akan menjadi begitu berbeda. Kasih akan mengalir, karunia-karunia yang pada jemaat Tuhan akan bekerja dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Gereja Tuhan pun akan semakin kuat, sebagaimana Yesus berkata bahwa alam maut tidak akan pernah bisa menguasainya. Ini bisa terjadi karena gerejanya menjadi tim yang hebat. Itu sebabnya Yesus tak henti-hentinya berdoa agar gereja menjadi satu, menjadi suatu tim. Ambillah sebuah keputusan untuk menjadi bagian dari sebuah tim. Apapun dan bagaimanapun kondisi saudara, Allah menjadikan umatnya menjadi super tim. Tuhan berkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.